Nanti kita akan lihat di lokasi terakhir hari ini sebelum kita kembali ke hotel gitu, masuk ke hotel ya. Nah, jadi ini bagian dari batu raja karbonat ya, dan batu raja juga merupakan target reservoir kedua ya sesudah Talang Akar. Jadi dia cukup besar, terutama di lapangan Kaji Semoga. Itu gedenya di situ gitu, lapangan minyak gitu ya. Umurnya early Miocene, jadi dia udah masuk ke dalam post reef-nya. Kalau tadi kita ngelihat Talang Akar tuh di antara batas Sindrift dan post reef. Nah, Talang Akar udah masuk ke Batu Raja udah masuk ke post reef-nya. Tapi masih di bagian shallow marine. Nanti kalau deep marine itu yang kita sebut sebagai formasi Telisa atau Gumai, ya. Itu sudah dominan marine gitu. Ya. Jadi ini umurnya early Miocene nih. Nah, umur early Miocene itu memang di Indonesia itu lagi Indonesia Barat terutama ya, lagi banyak sekali karbonat tumbuh. Misalnya Putu ya, di Sumatera Utara itu atau formasi Arun tumbuh di situ. Terus di South Sumatera adalah Batu Raja. Di Sunda Asri masih kita sebut Batu Raja juga namanya ya. Terus di West North Jawa Basin Batu Raja juga. Waktu itu jadi pertanyaan kenapa Talang Akar dan lain-lain itu masih terus ke Jawa Barat gitu ya. Itu sebenarnya sejarahnya karena yang Batu Raja dan Talang Akar yang produktif pertama ditemukan itu adanya di South Sumatera. Terus ada eksplorasi yang berikutnya tahun 60-an, ketemu tuh formasi yang sama, umur yang sama, batu pasir juga yang ekivalen dengan Talang Akar. Terus ketemu juga gampingnya, sama-sama produktif. Nah terus kan oil company saat itu kalau cari nama baru kan susah karena semua di offshore. Tapi kalau dilihat dari fosil seumur gitu sama Talang Akar dan Batu Raja di South Sumatera yang sudah ditemukan duluan. Jadi supaya manajemen tuh gampang menyetujui usulan, pakai aja nama yang ini, nama yang sudah terkenal dan produktif. Pasti lebih gampang disetujui dong dibandingkan nama yang baru dan nggak ngerti apa ini gitu, formasi apa. Nah tapi akhirnya ke bawah terus sampai sekarang gitu. Nama formasi Batu Raja dan Talang Akar itu. Sebenarnya nama aslinya itu kalau Talang Akar di Jawa Barat itu Lower Cibulakan. Lower Cibulakan nama aslinya. Nah terus kalau yang Batu Raja itu adalah Middle Cibulakan. Gitu ya. Ada Upper Cibulakan lagi itu formasi Gumai Telisa. Terus ada Gamping Parigi ada lagi sendiri gitu ya. Itu gamping yang lebih muda yang umurnya late Miocene. Baik, jadi kawan-kawan bisa lihat gitu ya. Nah inilah si Batu Raja tuh ini semua. Ya. Nah kalau kawan-kawan lihat itu cukup banyak gitu ya. Di sini ada semua lah. Paling tidak ada di Sentral Sumatera. Di Sentral Sumatera dan di Jambi juga nggak ada. Jambi itu sebenarnya masih masuk bagian dari South Sumatera Basin ya, Jambi yang ini nih. Ya. Kalau kita lihat nggak ada tuh absen si Batu Rajanya. Tapi kalau ada di Sumatera ada nih. Putu. Dan ini yang merupakan lapangan utamanya North Sumatera ya, yang jadi lapangan Arun ya, sampai 19 TCF ya, ada di dalam sini gitu. Nah ini yang Batu Rajanya nih, yang sekarang ada di depan kita nih, masif ya. Jadi secara umum adalah ini gitu, si Batu Raja ini, kawan-kawan nanti juga saya tunjukkan di kelas malam dan itu juga melampar ke semua. Kalau kawan-kawan ingat pernah kerja di Barito Basin, itu adalah Bray karbonat. Di South Sulawesi Tonasa gitu kan. Terus kalau di Jawa Timur Kujung. Jadi hampir sepanjang Sunda lain itu berkembang semua di umur early Miocene. Karena saat itu memang laut lagi mulai genang kan. Mulai dia berakhir dari Sindrift, masuk ke Post Reef. Terus saat itu memang reef builder lagi banyak-banyaknya reef builder. Yaitu si coral itu. Dari segi evolusi biota lagi tumbuh banyak gitu. Makanya dia berkembang menjadi reef model-model. Tapi tidak semuanya reef. Karena reef itu harus punya syarat-syarat khusus ya. Di mana dia harus ada punya antecedent topografi, maksudnya topografi yang tinggi gitu kan, baru reefnya tumbuh. Nah selebihnya dia bedded karbonat, interbedded, yang nanti kita akan lihat di lokasi ketiga. Ya, jadi ini secara regional ada di sini dan dia ekivalen dengan umurnya dengan ini gitu ya, Putu tahu atau ini gitu, ya ada ini. Di Ombilin juga ada sama di sini nih. Oke, baik kita lihat lokasi yang stratigrafi yang lebih detail yang terakhir. Nah ini. Nah, ya. Nah di sini nggak ada juga gitu di West Natuna Basin ya. Tapi adanya di East Natuna Basin. Nah inilah Batu Raja kita nih. Tadi kita sudah bahas ini Talang Akar, ya. Nah inilah si Batu Raja. Nah di sini digambarkan pertumbuhannya pun bisa secara build up
atau secara bedded di sini di antaranya. Dia pun menerus sampai ke sini gitu. Dan ini ekuivalen juga. Kalau yang ekuivalen dengan marine-nya, dia benar-benar dia marine aja gitu, shale marine gitu. Bahkan diduga mungkin ini juga bisa jadi sosroknya gitu. Kalau dia cukup matang ya, bisa jadi sosrok untuk masuk ke batu raja atau ke talang akar. Kalau talang akarnya di posisi upblock gitu ya, bisa diisi dari batu raja shale di sini gitu. Ya, gitu. Tapi memang kita selama ini belum cukup banyak bukti oil dari marine gitu. Semua oil di South Sumatra itu banyaknya dari talang akar, fluviodeltaic. Karena dari geokimianya jenisnya memang fluviodeltaic. Kita belum cukup banyak oil marine. Ada tapi nggak banyak gitu. Tapi berarti artinya sudah generate di beberapa tempat. Nah, inilah batu raja gitu. Ya, batu raja kita turunkan dulu, kita lihatnya dulu batuannya. Jadi kawan-kawan bisa ngelihat ini masif nih. Jadi masif itu tanpa bedded ya, nggak kelihatan kan ini. Bedded ini nggak kelihatan, masif. Berarti dia dulu tumbuh aja gitu, tumbuh in situ gitu. Ya. Dan inilah si batuannya kayak gini. Batuannya kayak gini. Kalau kita ambil secara kadang-kadang kalau di outcrop kita masih bisa ngelihat koralnya gitu. Masih bisa kelihatan bentuk koralnya tumbuh gitu ya. Bagaimana koral itu seperti yang kalau kita lakukan snorkeling ya. Kalau kita lakukan snorkeling di laut yang zaman sekarang kayak di Pulau Seribu atau di beberapa tempat yang lain, begitu dia koralnya juga tumbuh di beberapa tempat. Dan bentuknya kan macam-macam kan, ada yang branching, ada yang platycorals gitu ya. Itu pun begitu juga di sini. Ini pun kalau kita ambil batuannya, entah kita coring ya, entah kita lakukan analisis petrografi, akan kelihatan coralsnya. Ya. Dan memang umur early Miocene itu adalah umur yang paling dominan untuk koral dia tumbuh secara evolusi biota. Dan dia pembangun reef. Nah, ini jadi salah satunya gitu. Nanti di lokasi yang nggak jauh dari sini kita punya interbedded-nya. Yang bedded. Kalau ini kan non-bedded kan, yang kita sebut sebagai massive limestone gitu. Nah, kenapa dia bentuk gua ya? Nah, ini bentuk gua juga salah satu yang menunjukkan mudahnya pelarutan. Ya. Karena dia kalau batu raja karbonat, karena dia corals, dia sangat bergantung ke model pelarutan. Jadi dia harus ada dissolution dulu. Karena ini kan sebenarnya masif. Berbeda dengan kayak tadi batu pasir ya, pori-porinya jelas gitu. Kan itu kan silisi klastik. Kalau ini kan tumbuh jadi dia penuh gitu. Kalau tadi kan silisi klastik ada properties, mechanical properties kan. Oh ada butir pasir, terus jadi batu yang baru kan. Wajar ada pori-pori gitu. Karena dia punya grain. Satu grain dengan grain yang lain jadi batuan kan. Nah tentu kita punya ruang pori di antara grain dengan grain itu. Yang kita sebut sebagai intergranular porosities. Karena dia sedimen mechanical kan, silisi klastik. Bedanya kalau pasir ya dia pasir, ada ukuran lano, silt, kan, ada ukuran shale gitu kan, ada ukuran konglomerat, ukuran breaksi, macam-macam. Tapi itu semuanya mechanical sedimen. Jadi hasil redeposited sedimen. Jadi kita harus punya provenance. Nah kalau ini tidak punya provenance. Karena tumbuh in situ di situ dari apa? Dari corals. Dan dari air laut. Jadi air lautnya sendiri pun jadi sedimentasi di sini. Makanya kita sebut kadang-kadang biological deposit dan chemical deposits. Itu di situ, ya. Nanti kalau yang bedded itu masih ada gabungan mechanical-nya. Karena ada debris dari sini jatuh lagi ke tempat yang lebih dalam jadi sedimen. Jadi itu kan model-model kayak mechanical stratigraphy kan. Nah, ya kalau ini nggak tumbuh semua. Makanya kawan-kawan bisa lihat masif nih. Hampir nggak ada ruang pori. Nah, tetapi untungnya adalah mereka dibangun oleh corals yang penyusun mineraloginya itu namanya aragonit. Aragonitik itu gampang didisolusi. Ya. Nah, makanya kita tidak heran apalagi kalau sudah terangkat kayak gini berbentuk gua. Ya. Itu kalau gua kelambit di sananya gede masuk ke dalam. Dalam terus banyak stalaktitnya. Stalaktit itu adalah pelarutan kan. Di deposit terus numbuh lagi, ada yang di bawahnya stalagmit, ada yang di atasnya stalaktit gitu ya. Ini pun kelihatan gitu. Walaupun ini buntu tapi ini bekas pelarutan. Ya, ini pun kita melihat bekas-bekas pelarutan gitu ya. Terus termasuk itunya gitu. Mungkin kawan-kawan bisa saja menduga itu bekas kayak aktivitas gelombang gitu. Yang abrasi itu, yang model-model kayak gini nih. Lengkung-lengkung itu bisa saja zaman dulunya. Gitu ya. Terus kemudian keangkat, bikin pelarutan. Nah, suatu waktu dia kena migrasi fluida, yang ngisi semua di situ. Tapi tidak heran juga kadang-kadang kalau dalam pengeboran bikin loss. Kan sering juga kan kawan-kawan drilling operation ya mengalami loss di gamping ya kayak gini ini.
tiba-tiba drilling mana ditelan aja gitu. Dan itu kan namanya gua jaringan bisa dalam. Entah berapa banyak drilling fluid dimasukkan, habis aja gitu semua ditelan sama dia. Begitupun minyak. Minyak coba kayak gini. Begitu diproduksi gede kan. Nah, itulah ciri khas kalau kita bekerja dengan karbonat kayak gini. Gede banget, langsung cepet. Tapi beberapa bulan habis itu kecil gitu. Itu ciri-ciri khas kita bermain dengan reservoir karbonat seperti gini. Nah, tetapi tidak semua reservoir karbonat itu gampang disolusi. Nah, kebetulan kalau yang early Miocene, karena dia tersusun dari corals, coralnya adalah secara mineralogi aragonitik dan dia easy to dissolve. Kalau kita bekerja dengan karbonat yang umurnya paleogen, lebih tua ya, kayak Eocene misalnya, kan ada tuh karbonat Eocene kayak di Jawa Timur tuh, misalnya ngimbang karbonat, tampur, ya, atau mungkin CD karbonat yang Bukit Tua tuh, itu late Oligocene karbonat. Itu bukan penyusunnya bukan corals, tapi dia foraminifera. Foraminifera itu bukan aragonit tapi kalsit. Nah, kalsit itu lebih sulit didisolusi. Numulites gitu ya. Nah, jadi harus apa? Harus kalau tidak deformasi, fracturing, kalsifikasi yang lama gitu. Kalsifikasi yang lama pun akhirnya akan membuat seperti begini. Namanya kalsifikasi kan kayak batu raja, kayak Raja Mandala misalnya. Raja Mandala kan dominannya dia foram dominated sebenarnya. Karena dia umurnya late Oligocene kan, bukan early Miocene. Tapi kan dia ngebentuk banyak gua juga kan. Nah, karena dia lama sekali tereksposnya gitu. Jadi kuncinya kita punya waktu yang lama nggak buat kalsifikasi. Kalau hanya sebentar, tidak berkembang porositasnya. Tapi kalau ini, karena gampang didisolusi, expose sebentar pun, bahkan kalau di bawah laut pun dia masih bisa mengalami dissolution. Dan itu yang akan bagus menghasilkan porositas. Itu bedanya kalau kita bermain di karbonat. Nah, kalau yang redeposited karbonat, seperti yang nanti di lokasi ketiga, mungkin itu sebagian redeposited ya. Jadi dari tinggian-tinggian, dierosi, terus ditumpahkan lagi, jadi sedimen baru yang agak mekanikal. Itu juga lain lagi. Dan ada juga gitu, reservoir yang berkembang di dalam. Jadi yang namanya lapangan minyak nggak harus di masif yang dissolution seperti begini. Bisa juga di bedded karbonat. Ya, coba kita lihat sekarang lognya. Boleh dibuka lagi itunya, posternya. Ada ini koralnya Pak, ini masif. Ada yang contoh kalau yang di gua yang masih kebuka bisa kita lihat. Kalau ini kayaknya agak susah, tapi itu ada kelihatan algenya nih. Ini alge nih. Nah, ini nih. Nah, ini bekas-bekas alga nih. Nah, kayak gini. Platy alga. Jadi kan biasanya coral gull ya. Platy alga nih. Terus nah kayak gini nih. Ini bekas-bekas alganya nih. Ya. Coba. Kadang-kadang kelihatan sih bentuk coral. Tapi ini dominan alga nih, ini buntu. Hah? Ya, nah ini koralnya nih. Ini tumbuhan-tumbuhan koral nih. Bekas koral-koralnya nih, mukanya nih. Nah, ini nih. Nah, ini juga nih. Ini kalau mungkin kita ingat waktu nyelam ya, waktu snorkeling gitu. Ini bekas-bekas kayak gini. Ya, nah ini si alganya nih yang ini. Udah tinggal moldnya aja gitu Pak, cetakannya aja ya. Iya, tinggal cetakannya aja. Nah, ini nih. Nah ini nih, bentuk-bentuk gini. Ya. Oh iya, Coral build up. Nah, ini kan bolong-bolong kayak gini kan. Ini 2 kali carbs, berarti modern day sama paleo carbs. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung dia pengangkatannya waktu itu ya. Nah, ini tadi Fosan nanya itunya secara biotanya. Nah, ini kelihatan ada alga, bekas alganya. Alga-alga nih yang gores-gores ini. Nah, ini. Nah, kelihatan nih ada materinya ya. Itu coral gull, makanya disebutnya coral gull biasanya. Nah, ya. Nah, kalau koralnya di sini nih ada yang masih kelihatan. Nah, ini yang goresan-goresan ini koral. Kalau kita ingat dulu waktu snorkeling, nah ini modelnya. Ya, atau ini nih. Nah, ini masih kelihatan bentuknya. Nah, sebagian. Ya, nah, itu bisa dianggap fagi karbonat nggak Pak? Iya. Bisa bilang fagi. Kalau fagi dia harus bisa lah, karena dia kan udah keluar dari bentuk fosilnya ya. Itu udah fagi karbonat. Kalau dia di dalam fosil sendiri moldik. Tadi Pak Wang saya agak miss tadi Pak Wang jelasin tadi Pak kalau karbonat yang late Oligocene itu yang harus terusnya lama biar dia bisa punya pori dengan yang early Miocene. Itu apa? Karena apanya tadi? Karena biotanya Pak Wawan. Karena kalau biotanya late Oligocene masih foram dominated ya. Foram dominated dia penyusunnya kalsit.
Jadi lebih susah, lebih susah. lebih tight untuk didisolusi. Karena tapi kalau dia umurnya eksposnya panjang, habis juga gitu. Makanya yang seperti ini tuh tadi yang Pak Awad. Ya kalau yang begini karena dia early Miocene, umurnya cepat. Mana HCl coba? Pasti ngecos. HCl tadi mana? Mungkin di ini. Ini masih kelihatan struktur ininya nih Pak Awang ya, gini-gini. Masih ada koral, masih struktur koralnya bekas. Iya, iya. Struktur koralnya. Mana bro? Di dalam ada apa? Dicos. Mana itunya? Nah, itu. HCl. Demi kepuasan pelanggan. Demi kepuasan pelanggan. Di sini kan depan mata itu ya. Jangan salah. Petugas ini kecos. Decoser, toser. Serum ular itu bukan? Hah? Ini juga banyak sama tangannya sekalian. Jangan. Oh. Sulap kan? Senang. Yang ini. Sulap kan? Wah. Padahal ini belum dibersihin nih. Kalau dibersihin lebih ini lagi. Ini kan campur tanah kan? Kalau dibersihin digosok sama. Bawa aja deh. Iya. Oke, kita buka, Mas. Adek. Nah, kita lihat dari yang lapangan ya. Nah ini, yang paling belakang. Yuk. Kita lihat bagaimana karakter reservoir karbonat ya. Nah ini kebetulan ambil contohnya banyak nih. Nah bisa diangkat dikit. Oke. Nah ini kawan-kawan ya. Kawan-kawan ini di Ramba nih. Ramba Field itu batu raja limestone facies nih. Nah inilah yang model masif nih. Kayak gini bentuknya masif kan ini kan. Ini gambarnya kan berapa nih? Ukurannya kalau kita lihat 870 sampai 800. Jadi ini 70 feet sendiri nih segini. 70 feet. Ini juga sama masih masif gitu. Ini juga masif di sini kan. Nah, terus nah ini juga sama nih. Nah, di sini menunjukkan ada beberapa batu rajanya, modelnya di sini masih ada silisi klasiknya lah mungkin ya bawahnya ya. Tapi di sini mulai masif gitu. Ya, mulai masif di sininya. Ya, kalau Ramba memang dia mainnya di karbonat build up gitu ya. Nah, terus kalau yang ini yang Isbenakat Field batu rajanya mulai dari sini dia tipis. Nah, ini kan kayak interbedded kayak gini nih modelnya ini. Interbedded. Jadi hampir sama dengan talang akarnya kan modelnya. Nah, ini yang akan kita lihat di lokasi berikutnya nih. Nah, ini juga sama tuh interbedded. Ini sama interbedded karena ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang halus. Itu biasanya selang-seling antara karbonat dan shale, matsunnya gitu. Matsun, peksun lagi itu model kayak gini di Isbenakat Field. Ya, kalau yang Ramba dia masif gitu. Model yang kayak gini. Ya. Model build up ya, tumbuh build up di sininya. Walaupun kalau kita lihat di beberapa jarak beda-beda, ada juga dia selingannya gitu kadang-kadang ya. Itu biasa lah ya. Kalau di jarak 2 km, ini kalau total kan sekitar 5,5 km hampir kan. Ini juga ada yang dominan, ada semua, ada juga yang interbedded di antaranya. Itu biasa aja gitu. Nah, itu penting dipelajari pada saat kita mengembangkan model geologi. Ya, model geologi untuk mengetahui bagaimana si karbonatnya itu tumbuh gitu, ya. Nah, di sini pun sudah kelihatan gitu. Batu raja formation dibagi jadi reef dan classic limestone gitu. Tergantung ya. Nah, classic limestone ya reef ini yang lokasi ini. Nah, nanti yang classic limestone itu yang akan kita lihat di berikutnya ya. Untuk Palembang Subbasin. Jadi mereka pun udah ngelihat. Nah, kayak gini modelnya reef nih. Tumbuh reef, nah ini reef. Nah, itu diantaranya dia ada classic limestone, di sini reef lagi, di sini reef lagi. Ya, diantaranya dia classic limestone gitu. Nah, tapi kadang-kadang di beberapa tempat kayak saya pernah kerja di Salawati Basin, si classic limestone itu dia diendapkan di lagunal. Nah, terus si air lautnya naik kan, jadi marine kan, lagunalnya ketutup, jadi marine. Tumbuhlah karbonat di situ, reef. Nanti turun lagi tuh, jadi lagun lagi. Dan ternyata lagun itu kan bagus buat preserve organik. Jadi sosroknya. Gitu. Jadi sosroknya tuh nggak jauh juga gitu, nggak jauh dari sedimen yang berbeda ya, dari stratigrafi berbeda, tapi dari interbeddednya kadang-kadang. Ramba juga terkenalnya begitu. Jadi antara interreef itu jadi sosroknya. Itu akan bagus tentunya, karena biasanya migrasi itu salah satu risiko yang menyebabkan lapangan kering ya, karena dia nggak dapat migrasi gitu. Tapi kalau sudah dengan, ternyata yang sosroknya itu adalah si interbeddednya. Berarti kan bisa disebut nihil kan, si migrasi risknya kan, karena begitu dekat gitu si sosroknya. Langsung aja begitu dia buried, overburden, matang, tinggal masuk ke dalam
karbonat yang di reefnya gitu. Kalau dia udah porus kayak gitu. Apalagi kan tadi ada histori turun naik muka laut gitu kan. Turun muka laut selalu kita tafsirkan udah disolusi gitu. Terus naik lagi, dia jadi selnya lagi. Kadang-kadang si karbonat yang begini pun bisa jadi sealingnya juga gitu. Kalau dia mengalami diagenesis. Nah, ada lagi satu proses di dalam karbonat adalah diagenesis. Itu juga bisa membuat karbonat yang tadinya porus jadi tight. Jadi kristalin atau kadang-kadang malah bikin kayak marmer, itu namanya neomorphism. Ya, beberapa karbonat yang dikerjakan kayak di Raja Mandala, di Maros gitu ya, terus di Tulung Agung. Itu sebenarnya karbonat-karbonat biasa tapi bukan marmer gitu. Tapi kan itu jadi pabrik marmer karena dia mengalami diagenetik yang namanya neomorphism. Memang udah kayak marmer tapi sebenarnya bukan marble gitu. Masih karbonat yang mengalami diagenetik. Nah, kalau dalam sistem petroleum itu bisa jadi sealingnya. Ya, jadi kadang-kadang si reservoirnya jatuh di sini, terus di sininya jadi tight gitu. Nah, kita juga harus mengingat proses diagenesis karena diagenetik pun ada environment-nya sendiri gitu. Kapan dia expose, kapan tenggelam, kapan terdolomitisasi gitu ya. Kayak model tampur eosen itu mengalami dolomitisasi, jadi sangat tight gitu. Ya, nah, itu beberapa hal yang harus dipelajari dari karbonat. Berbeda lah. Tapi kita masih bisa mempelajarinya. Jadi artinya apapun yang kita hadapi bisa kita pelajari gitu. Dan kita pun udah punya model gitu. Dan nanti kita lihat di lapangan, kawan-kawan nanti bisa bandingkan ya di lokasi ini kelihatan masif banget. Pelarutannya banyak ya. Itu juga bolong-bolong di dinding juga adalah pelarutan. Model kayak, ingat nggak kemarin itu ada cerita di mana ya? Sungai hilang tiba-tiba ya? Blitar ya? Di Blitar. Ada sungai tiba-tiba jadi kering. Karena ada apa namanya? Dolina atau Uvala atau model kayak gitu. Dia bolong aja kayak gitu modelnya, whirlpool gitu tuh. Terus tiba-tiba air sungainya masuk semua jadi sungai bawah tanah. Jadi sungainya jadi kering. Itu biasa gitu dalam kalau landasan sungainya sebagai karbonat. Itu bagian dari sistem pelarutan, ya. Model-model kayak gitu. Ya, jadi ini lokasi ini menunjukkan ke kita ingin menunjukkan bahwa ini masif batu raja itu ada, dan sebagian memang sudah jadi lapangan kayak Ramba, ya. Kaji Semoga ada, Kaji Semoga campur gitu. Kaji Semoga kan lapangan yang paling gede itu di karbonat. Dia ada karbonat reef, tapi juga campur jadi karena Kaji Semoga itu ada dua, Kaji dan Semoga. Nah, di antaranya itu adalah interbedded, Kajinya reef, Semoganya reef, di antaranya dia interreef gitu. Dan semuanya menemukan lapangan itu. Kan cukup gede itu, mungkin hampir 400 juta ya. In place-nya ya, itu kan cukup gede lapangan itu. Dan nah terus bedanya lagi, kalau kita bandingkan si batu raja karbonat itu kalau di seismik, hampir nggak kelihatan karbonatnya. Jadi low relief gitu, low relief. Kalau kita bandingkan dengan Kujung, Kujung tuh kelihatan banget, apalagi kalau model Kujung yang model Banyu Urip ya, kelihatan sekali gitu, tinggi segala. Itu karena itu paneling kan. Kalau ini enggak, ini model patch reef. Itu pun tergantung regional setting saat itu. Jadi walaupun dia karbonat, walaupun dia bikin build up, belum tentu dia, jangan bayangkan tinggi gitu, kelihatan. Arun itu tinggi. Dan itu kelihatannya dipengaruhi bathymetric setting. Kayak Arun gitu ya. Terus kayak modelnya Banyu Urip, itu kan sebenarnya di pinggir-pinggir tepi Sundaland kan. Ya, Banyu Urip itu kan di Jawa Timur. Arun di Sumatera Utara, itu sebenarnya udah tepi Sundaland. Nah, kelihatannya di situ lebih bermain tuh si setting laut gitu. Jadi saat lautnya naik, mereka catch up gitu. Si karbonat build up-nya. Makanya jadi tumbuh jadi yang namanya ada yang khusus namanya wall reef. Jadi wall reef itu bentuknya kayak dinding aja, wall kayak gitu. Makanya tinggi kelihatan. Nah, di antara itu ada yang tumbuh di daerah low energy. Nah, ini adalah contohnya batu raja. Makanya dia low relief. Makanya yang namanya Kaji Semoga tuh nggak ketemu sama Steinweg. Ya, padahal kan gede gitu tuh. Masa 400 juta nggak ketemu sama Steinweg? Ketemunya sama Expand kan? Expand tuh ekspansionan Steinweg namanya. Ya, dan menemukan itu. Mungkin dulu udah tahu gitu, tapi jangan disebar-sebar gitu. Tunggu Steinweg-nya pergi. Kan ketemunya kan tahun 90-an itu. Ketemunya. Sesudah Steinweg pergi, Expand yang menemukan, akhirnya yang paling gede gitu. Nggak ketemu karena memang low relief gitu. Ya, kalau dengan teknik sekarang mungkin ketahuan ya, dengan seismik 3D ya. Terus kita main amplitude, main segala macam, main di namanya itu dipotong tuh di slice ya. Akan kelihatan, ini reef sebenarnya, kan kelihatan langsung di slice kan. Walaupun dia tidak membentuk satu topografi yang tinggi, tapi begitu di slice, beda nih karakternya.
antara sekitar dengan di core reefnya gitu, kelihatan banget. Akan ketahuan kalau dengan seismik 3D. Tapi kan dulu wah nggak ada apa-apa ini, ditinggalin gitu. Nah ciri khas si Batu Raja gitu, karena dia sebenarnya tumbuh di daerah low energy secara umum. Ya. Ada yang bisa jawab kenapa di sentra Sumatera nggak ada karbonat, tapi justru yang tumbuh di situ di umur late Miocene adalah duri. Tadi udah kita lihat ya duri ya. Coba dibuka ininya. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Bahkan di Jambi pun nggak ada gitu. Yang ini. Bahas satu lagi. Robi tahu Pak jawabannya. Robi, ayo Rob. Pernah saya tanyain tuh dulu waktu ngambil kursus Petroleum Geologi Indonesia tuh. Sekian tahun yang lalu. Nah ini nih. Udah jadi pelari. Nah ini kawan-kawan nih, coba lihat ya. Ini kan putu nih. Ini putu, ini Batu Raja, ini duri. Sen yang tadi saya ceritakan bagus. Kenapa dia tidak tumbuh karbonat? Padahal sama-sama di Sumatera. Nah ini udah dijawab langsung. Padahal belum ngambil kursus ya. Berarti nggak usah ikut kursus. Ya tetap terlalu too much classic. Ajarin Robi. Too much classic. Karena dia emang di posisi main fairway of plastic. Karena kalau kita lihat ini kan waktu ini kan saya ceritakan si duri sen ini proporsionalnya jauh kan. Karena dia udah mengatasi sin reef kan. Jadi yang kalau post reef dia butuh sedimen provenance yang di luar yang regional yang tinggi. Dan kalau kita plot si Sumatera ini benar-benar main fairway-nya dari Kucing Hai di sini nih. Pekanbaru ini. Jadi ini main fairway-nya. Main fairway ke sini sedikit, dan itu tenggelam. Jadi memang Sumatera tuh dia kayak model bikin kompresi waktu bikin puncaknya di sentral Sumatera gitu. Disitulah pasir banyak. Ke North Sumatera dia diminishing, ke South Sumatera diminishing, terus lautnya naik di sininya. Karena tepi-tepi Sumatera kan, karbonat putu tumbuh, karbonat Batu Raja tumbuh. Jadi secara regional setting bisa dilihat. Begitupun Jambi. Jambi aja kan masih bagian South Sumatera, tapi dia posisinya sebelahan sama sentral Sumatera kan. Udah nggak ada tuh karbonatnya di Jambi itu. Karbonasi kalau itu. Kayaknya ada pertanyaan tuh ke Anwar tadi tuh. Tadi saya mau nanya sesuatu tuh orang Jambi. Orang Jambi. Sebagai putra Jambi. Putra Jambi. Itu kawan-kawan ya. Jadi itulah jadi memang ada 2 lokasi ya. Dan memang itu umum kita punya platform karbonat, terus tumbuh reefnya. Nanti kita diskusi lagi di lokasi yang berikutnya. Baik, ada pertanyaan untuk yang lokasi ini? Atau nanti di kelas malam ya, nggak apa-apa. Nanti kita sekarang kita mau ke subsite ketiga, interbedded karbonat yang akan kita lihat. Kita foto dulu. Buat yang berhasil jawab tadi jangan kemana-mana dulu ya katanya. Nanti ada Ada minuman. Ada sedikit hadiah tapi diambil itu masuk ke dalam tuh.